Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis muda bernama Dara. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik, lembut, dan sopan. Semua orang menyukainya. Senyumannya adalah penyejuk suasana pasar, dan tutur katanya seperti aliran air jernih yang mengalir dari mata air yang bening. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang sudah renta. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit panas tinggi. Namun, di balik senyuman yang ia bawa kemana-mana, Dara menyimpan rahasia besar. Ketika itu, ia jatuh cinta pada seorang pemuda dari dusun sebelah bernama Denny. Pemuda tampan, gagah, anak dari juragan beras terkaya di wilayah itu. Cinta mereka tumbuh diam-diam. Setiap malam, Dara menyelinap keluar dari rumah. Mereka bertemu di bawah pohon beringin tua di perbatasan desa. Di bawah pohon itu, mereka saling menggenggam tangan dan saling berjanji. Hari demi hari mereka jalani bersama, akan tetapi cinta mereka tak mendapatkan restu dari keluarga Denny. Setelah keluarga Denny mengetahui hubungan Denny dan Dara, mereka menganggap Dara bukan siapa-siapa. Ia tak punya nama, tak punya warisan. Dara hanyalah anak seorang janda miskin. Akhirnya, hubungan mereka dilarang. Tapi Dara dan Denny tetap bertemu diam-diam. Dan dari setiap pertemuan itulah, musibah itu datang. Suatu pagi, tubuh Dara lemas di ladang. Ia pingsan di antara rumpun jagung. Beberapa warga menemukannya dan membawanya pulang. Lalu, dipanggilkan seorang dukun wanita tua. Setelah dukun itu memeriksanya, ia berkata pelan namun tajam. Dia mengandung. Umur kandungannya sudah sekitar 5 bulan. Orang-orang pun kaget. Dan serentak, desa itu pun menjadi heboh. Nama Dara yang dulunya harum, seketika menjadi bahan bisikan, dan bahkan menjadi gunjingan orang. Wajah yang dulu tersenyum ramah, kini berubah menjadi lesu, seolah wajang memikul tanggung jawab besar. Tak ada lagi sapaan hangat di warung. Tak ada lagi senyum saat ia lewat. Semuanya berubah menjadi buruk. Ibunya pun murka, bukan hanya karena rasa malu, tapi karena takut kehilangan harga diri. Ia tak berani keluar rumah selama berhari-hari. Sementara Dara, ia hanya bisa duduk di pojok kamar, menangis dalam diam, mengelus perutnya yang perlahan semakin membesar. Ia terus memanggil nama Denny. Namun pemuda itu telah pergi tanpa sepengetahuannya. Keluarga Denny mengirimnya jauh ke kota. Kabarnya untuk menghindari aib. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada tanggung jawab. Dara akhirnya memilih mengasingkan diri. Ia meninggalkan rumah ibunya dan tinggal di sebuah gubuk kecil tua di tepi hutan bambu yang beratapkan jerami yang sudah bocor dan dinding dari kulit kayu yang sudah rapuh. Tempat itu dulunya bekas gubuk tua untuk jaga ladang, tak berpenghuni dan tak lagi digunakan oleh siapapun. Dara tinggal di sana, sendirian, menanti hari kelahiran bayinya yang tak tahu akan disambut oleh siapa. Setiap malam, Dara duduk di depan pintu gubuk memandang bintang, berbicara pada bayinya dalam kandungan. Ia mengusap perutnya dengan lembut, kadang menyanyikan lagu pengantar tidur yang dia karang sendiri. Nak, jangan takut ya, meski kau lahir tanpa ayah, ibu akan menjagamu. Tapi angin malam tak pernah menjawab, dan dari balik pohon bambu hanya terdengar suara burung hantu dan desiran angin yang dingin. Warga mulai melupakan Dara. Sebagian mengatakan ia sudah gila, sebagian lagi mengatakan dia pantas menderita.
Hanya ada seorang pengembala yang kadang lewat menaruh sebungkus nasi di dekat gubuk, dan itu tanpa bicara. Dan di bawah cahaya bulan redup yang diselimuti awan, Dara duduk diam dengan tubuh yang semakin lemah. Tidak ada air bersih, tidak ada dukun bayi, hanya kesepian, penantian, dan luka batin yang semakin dalam. Hari itu datang tanpa pertanda. Langit kelabu sejak pagi, seperti tahu akan ada jiwa yang pergi. Udara terasa berat. Daun-daun bambu bergesekan lebih keras dari biasanya. Seperti ada bisikan yang disembunyikan di balik gesekan itu. Dara duduk di sudut gubuknya. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Keringat dingin mengalir di pelipis. Perutnya terasa nyeri, seperti diremas dari dalam. Ia memegangi dinding reot sambil berdiri tertatih. Rasa sakit itu makin kuat. Ia tahu waktunya sudah tiba. Tolong, tolong. Namun suaranya lirih nyaris tak terdengar. Hanya bisikan lirih yang tenggelam di antara desir bambu. Tak ada yang menjawab, tak ada yang datang. Malam pun turun dengan cepat. Langit seperti ditutupi kain hitam. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya suara jeritan jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Dara tergeletak di atas tikar tipis yang sudah tua dan robek. Tubuhnya menggigil, tangannya berlumuran darah. Setiap tarikan nafasnya seolah menjemput maut. Ia mencoba bertahan, mendorong, menahan, memanggil nama anak yang belum sempat ia lihat. "Anakku, kuatlah, kuatlah nak." Tapi suara tangisan bayi yang ditunggu tak pernah datang, tak pernah ada. Akhirnya bayi itu lahir, namun diam. Tak bergerak, tak menangis, tak bernafas. Dara memeluk tubuh kecil itu sambil menangis, tapi tubuhnya sendiri sudah lemas. Darah menggenang di tikar. Matanya terbuka setengah, bibirnya bergetar mengucapkan sesuatu dengan lirih sambil menangis. "Maafkan ibu, nak." Itu kata terakhirnya. Lalu semuanya gelap, sunyi, dan hening. Seolah waktu berhenti di depannya.